Bab 1116. Jika ingin bertarung, bertarunglah. Kota penyihir. Amnu menatap Sandi, ketika seorang pria tiba-tiba muncul di samping Sandi. Wijaya. Dan di belakang Wijaya, ada 11 master, semuanya adalah alam dominions. Selain itu, ada 10 jin gelap dan ratusan roh suram. Di belakang mereka, ada 10 susunan formasi teleportasi hitam besar dan di dalam susunan teleportasi ini, aliran makhluk gelap mengalir deras. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, seluruh langit kota penyihir dipenuhi dengan makhluk-makhluk gelap. Di bawah, Akian di samping Amu tiba-tiba berkata, tidak ada kabar dari Aro dan Queen. Amu mengangguk. Akian berkata dengan lembut, sepertinya mereka sudah memblokirnya. Amu sedikit mengangguk, kita hanya bisa melihat diri kita sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke langit dan berkata sambil tersenyum, aku tidak pernah berpikir bahwa kita dulu bertarung sampai mati, tapi hari ini kita harus hidup dan mati bersama. Akian sedikit tersenyum, aku benar-benar tidak pernah memikirkannya. Kedua wanita itu saling memandang dan tersenyum. Di langit, Wijaya tiba-tiba berkata, Pendeta Agung Klan Penyihir, dunia kegelapan, dapat memberimu satu kesempatan terakhir, jika kamu. Amu tiba-tiba mendongak ke arah Wijaya dan berkata sambil tersenyum, kalau mau bertarung, bertarunglah. Jika ingin bertarung, bertarunglah. Wijaya menyipitkan matanya sedikit. Dia hendak berbicara, pada saat ini, nafas yang kuat tiba-tiba keluar dari makam di kejauhan. Di arena, semua orang melihat makam satu demi satu. Di pintu keluar makam, seorang pria keluar. Itu adalah Mileye. Melihat Mileye, Lin Siye segera bergegas, dia berlari ke arah Mileye dan berhenti, terobosan. Mileye tersenyum dan berkata, ya. Alam reinkarnasi. Mileye menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tangannya erat-erat, dan suara pedang Tao tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Suara pedang mengguncang dunia. Di langit, Wijaya menatap Mileye di bawah dan berkata pelan, apakah dia itu Mileye? Sandi mengangguk, ya. Wijaya tersenyum ringan, Mileye, kami juga tidak akan membunuhmu. Selama kamu menyerahkan ruang buku, kami dapat melepaskanmu, bagaimana menurutmu? Rumah buku. Mileye merentangkan telapak tangannya, dan ruang buku pendahulu muncul di tangannya. Melihat ke ruang buku di tangannya, dia tersenyum, sepertinya benda ini benar-benar tidak sederhana. Wijaya tersenyum dan berkata, jika kamu tidak berteman, kamu dan orang-orang di sekitarmu ini akan mati. Mileye menarik Lin Siye di belakangnya, dia berjalan menuju Wijaya, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, jika kamu menang, benda ini milikmu, jika aku menang, kamu pergi, bagaimana menurutmu? Wijaya menyipitkan matanya sedikit, kamu yakin? Mileye tersenyum dan berkata, iya, janji. Pada saat ini, Sandi tiba-tiba berkata, sama sekali tidak mungkin. Wijaya menatap Sandi, apa menurutmu aku tidak bisa mengalahkannya? Sandi berkata dengan suara berat, Wijaya, Mileye licik seperti tikus. Kekuatannya jauh lebih rendah darimu, tapi dia ingin menantangmu. Apa menurutmu itu normal? Wijaya terdiam. Sandi berkata lagi, selama berabad-abad, berapa banyak orang yang mati karena kecerobohan mereka sendiri. Apalagi kamu hanya tubuh jiwa sekarang, dan kekuatanmu jauh lebih rendah dari sebelumnya. Jika kamu melawan dia sekarang dan dia memainkan trik, kamu dalam bahaya. Wijaya menatap Mileye tidak jauh di depannya. Dia tersenyum, kamu benar, tapi aku masih ingin melawannya. Kepercayaan diri. Sandi tampak murung. Ditantang oleh kultivator pedang semuda itu,
bagaimana mungkin Wijaya menolak untuk bertarung? Belum lagi Wijaya, jika Mileye menantangnya, dia tidak akan menolak. Master kuat bangga. Master kuat percaya diri. Wijaya memandang Mileye di langit dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, biarkan aku melihat betapa jahatnya kamu sebenarnya." Mileye tertawa, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Di lapangan, seberkas cahaya pedang melintas. Saat ini, kecepatan Mileye tidak kurang dari 5 kali lebih cepat dari sebelumnya. Alam reinkarnasi. Setelah mencapai alam reinkarnasi, pedang Mileye secara alami telah meningkat pesat. Di kejauhan, dengan lambaian lengan baju Wijaya, gelombang hitam menyembur keluar. Duar. Cahaya pedang Mileye tiba-tiba hancur, tetapi pada saat ini, Mileye sendiri telah muncul di depannya. Wijaya mengernyit sedikit, ruang hampa. Dengan pedang ini, Mileye menggunakan ruang hampa dan aturan Tao. Wijaya menunjuk ke sebuah klip yang langsung memotong pedang Mileye, tetapi pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangan kiri Mileye. Pedang penakluk jiwa. Saat pedang penakluk jiwa muncul, wajah Wijaya berubah drastis. Saat ini, dia tahu mengapa Mileye ingin dia memilih jiwa. Begitu pedang penakluk jiwa ini muncul, Wijaya tahu bahwa pedang ini bisa menahan jiwa. Wijaya tidak berani menerima pedang ini, tubuhnya bergetar. Dia mundur dengan keras dan pada saat ini, pedang penakluk jiwa tiba-tiba menghilang. Ruang hampa aturan Tao. Di kejauhan, pedang penakluk jiwa diam-diam muncul di atas kepala Wijaya. Detik berikutnya, pedang penakluk jiwa bergetar hebat dan kekuatan yang kuat langsung mengunci Wijaya. Dikunci oleh pedang penakluk jiwa, tiba-tiba pupil mata Wijaya mengecil, tangannya mengepal, lalu dia naik dengan keras. Duar. Kedua pukulan ini meledak, dua kekuatan jiwa yang kuat meledak ke arah pedang penakluk jiwa seperti gelombang. Namun, begitu kedua kekuatan jiwa ini menyentuh pedang penakluk jiwa, mereka langsung diserap oleh pedang penakluk jiwa. Bersamaan dengan itu, pedang penakluk jiwa menusuk lurus ke bawah. Melihat pemandangan ini, mata Wijaya tiba-tiba menyusut dan dia ingin melarikan diri. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata dengan lembut, "Perbaiki jiwa." Begitu suaranya turun, kekuatan jiwa yang misterius langsung mengunci jiwa Wijaya. Saat ini, pedang penakluk jiwa telah datang ke posisi setengah satu kaki di atas kepala. Saat ini, Wijaya panik. Wijaya tiba-tiba meraung, "Tembak." Begitu suaranya jatuh, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di lapangan. Duar. Pedang penakluk jiwa diterbangkan. Di kejauhan, Mileye bergerak dengan tangan kanannya. Pedang penakluk jiwa jatuh ke tangannya, dia memandang Wijaya di kejauhan. Di depan Wijaya, bayangan muncul. Itu utusan. Mileye tersenyum dan berkata, "Ini pertandingan 1 lawan 1. Utusan itu melirik Mileye, lalu ke Wijaya, "Kesombongan akan membunuhmu." Wajah Wijaya muram, namun ia masih sedikit tidak puas. Jika Mileye tidak memiliki pedang penakluk jiwa, Mileye pasti bukan lawannya. Pada saat ini, Mileye di kejauhan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku tidak membutuhkan pedang penakluk jiwa ini untuk melawanmu 1 lawan 1, bukan?" Wijaya menatap Mileye, menyipitkan matanya sedikit, dia hendak berbicara, ketika utusan di samping tiba-tiba berkata, "Mengapa kami harus melawanmu 1 lawan 1? Mileye memandang utusan Sang, sedangkan utusan itu tersenyum dan berkata, "Mileye, kami mengalahkanmu saat ini, mengapa kami harus menantangmu?" Mileye tiba-tiba menghilang di tempat. 4 pedang Tao tiba-tiba muncul di sisi depan, belakang, kiri, dan kanan. Cepat sampai ekstrim.
Cici cici. Tapi pedang yang menggelegar ini memotong udara, cahaya pedang menghilang, dan utusan itu sudah mundur 100 kaki. Sebelum dia berhenti, tubuhnya tiba-tiba menjadi lumpuh berdiri. Di depan Mileye di kejauhan, sebuah bayangan diam-diam mendekat. Mileye menyipitkan matanya sedikit dan mengangkat pedangnya untuk menusuk. Duar. Mileye mundur 100 kaki dalam sekejap. Begitu dia berhenti, ruang kosong di belakangnya terbelah dan 2 rantai hitam pekat tiba-tiba terbang keluar. 2 rantai hitam pekat itu langsung mengunci lengan Mileye. Pada saat ini, pedang hukuman surgawi di tangannya terbang keluar, potong langsung pada 2 rantai. Duar. Kedua rantai itu hancur. Mileye menepuk kaki kanannya dengan ringan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempat. Tes. Ada suara robek bergema di lapangan. Hampir di saat yang sama, utusan itu tiba-tiba menghilang di tempatnya. Duar. Sebuah ledakan memekakkan telinga tiba-tiba meletus dari langit. Mileye merasakan kabur di depan matanya, pedang horizontal naluriahnya diblokir. Kekuatan yang kuat ditransmisikan kepadanya melalui pedangnya. Duar. Mileye mundur dengan keras. Dalam proses mundur, dia membentangkan telapak tangannya, dan pedang hukuman eter tiba-tiba terbang ke sudut yang aneh. Tes. Di lapangan, suara sobekan bergema. Pada saat yang sama, sebuah bayangan terpotong puluhan kaki oleh pedang ini. Begitu Mileye berhenti, pedang eter terbang kembali ke tangannya. Pada saat ini, sebuah afterimage tiba-tiba muncul di depannya dan pada saat yang sama, cahaya dingin memotong langsung ke arah tenggorokannya. Mileye tidak mengelak, hanya membiarkan cahaya dingin memotong tenggorokannya. Tes. Kulit di tenggorokan tiba-tiba retak sedikit, tetapi bayangan di depan Mileye mundur 100 kaki dalam sekejap. Bayangan ini persis seperti utusannya. Setelah utusan itu berhenti, ada bekas pedang Tao di dadanya dan darah mengalir. Utusan itu menatap Mileye yang tidak jauh, dan berkata dengan lembut, "Teknik pelatihanmu sangat unik sehingga menghalangi pukulanku." Mileye menyekat tenggorokannya, merasa sedikit takut di hatinya. Untungnya dia mengorbankan tubuh abadi pada saat kritis tadi, jika tidak, warna emasnya yang abadi tidak akan bisa menghentikan utusan itu. Dan bahkan emas yang tidak bisa dihancurkan tidak sepenuhnya memblokir serangan lawan. Utusan itu memandang Mileye, "Kamu memiliki tubuh fisik yang kuat, basis kultivasi pedang Tao yang kuat. Harus kukatakan, kamu memang monster." Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan pedang emas kecil tiba-tiba muncul di tangannya dengan beberapa retakan. Wijaya tiba-tiba berbisik, "Sudah waktunya berakhir." Setelah selesai berbicara, dia sedikit menekuk jarinya dan pedang emas kecil itu ditembakkan dengan cahaya pedang yang kuat. Di kejauhan, Mileye tampak menghadapi musuh yang tangguh, dengan ekspresi yang sangat bermartabat. Namun, ketika pedang emas kecil itu muncul di depannya, dia tidak mengelak, hanya membiarkan pedang itu menusuk dadanya. Saat pedang itu menyentuh tubuhnya, pedang itu langsung tenggelam ke dalam tubuhnya. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan tercengang. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Mileye. Melihat pemandangan ini, Sandi tiba-tiba berkata dengan galak, "Dia melahap. Dia melahap senjata dewa itu." Melahap. Mendengar kata-kata Sandi, tuannya perlahan mengepalkan tangannya. Di kejauhan, Mileye tiba-tiba membuka tangannya, kekuatan yang kuat berosilasi dari tubuhnya seperti air pasang. Dalam sekejap, ruang hampa di sekitarnya bergetar seperti gelombang. Mileye menarik napas dalam-dalam, sangat nyaman. Penyerapan ini sangat nyaman. Lebih baik dari puluhan tahun penebusan dosa. Utusan itu menatap Mileye, "Kamu bisa melahap pedang."
Mileye berkedip, sepertinya aku tidak bisa, kenapa kamu tidak mencoba artefak lain? Utusan itu tiba-tiba berkata, bunuh semua orang di sini, jangan tinggalkan satu pun. Saat suaranya jatuh, para master dunia kegelapan di belakangnya bergegas menuju kota penyihir di bawah. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye berangsur-angsur menjadi ganas. Bersambung.